Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu pada pembahasan materi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenal kondisi dinamika penduduk di Asia. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan dinamika penduduk di Asia dengan tepat, mendeskripsikan komposisi penduduk benua Asia dengan runtut, mampu mengidentifikasi pluralisme benua Asia dengan benar, mampu mendeskripsikan bahasa yang digunakan di benua Asia dengan teliti, kemudian mampu menganalisis budaya penduduk benua Asia dengan teliti, lalu siswa mampu menganalisis permasalahan penduduk di benua Asia, serta siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi materi. Apa kalian tahu apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Adapun faktor-faktor terjadinya dinamika penduduk. Pertama, kelahiran. Nah, kelahiran itu bisa disebut juga dengan natalitas. Kedua, kematian atau mortalitas. Ketiga, perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu kondisi dinamika penduduk di benua Asia? Mari kita tonton video pembahasan berikut ini. Dinamika penduduk Asia. Berdasarkan data World Population Dataset, pada tahun 2016, jumlah penduduk Asia mencapai 4.437.000.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah penduduk benua Asia mencapai 4.626.000.000 jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 189 juta jiwa dalam kurun waktu 4 tahun. Pertambahan penduduk Asia yang relatif lebih tinggi tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih tinggi dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Eropa. Angka kelahiran 17 jiwa per 1.000 penduduk dan angka kematiannya yaitu 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Persebaran dan kepadatan penduduk di Asia. Persebaran penduduk Asia tergolong tidak merata. Beberapa negara memiliki jumlah penduduk yang terlalu banyak, misalnya Indonesia, India, dan Cina. Sementara itu, populasi penduduk di kawasan Asia Tengah justru tergolong sedikit. Dengan kata lain, wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Lalu, penduduk di wilayah pedalaman Asia lebih jarang. Apakah kalian tahu komposisi usia di benua Asia? Silakan dibuka, kemudian dianalisis World Population Dataset tahun 2020.
Penduduk Asia menunjukkan bahwa sebesar 24% kurang dari 15 tahun dan sebesar 9% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Asia termasuk kategori tidak produktif dan sebesar 67% penduduk berusia 15 tahun sampai 65 tahun termasuk penduduk kelompok produktif. Sebaran penduduk yang tidak merata di benua Asia memiliki beberapa prinsip fisiografi dasar geografi populasi, yaitu kepadatan penduduk yang sangat tinggi di sepanjang garis pantai dan sungai, dan kepadatan yang rendah di dataran-dataran tinggi. Dataran atau cekungan sungai di Asia yang padat penduduknya, salah satunya adalah Sungai Indus Gangga di India Utara, Sungai Irrawaddy di Myanmar, Sungai Huanghe di Tiongkok. Semuanya merupakan daerah yang subur yang banyak orang menggantungkan hidup di atasnya. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan daerah Mongolia. Nah, daerah Mongolia memiliki dataran yang luas. Namun, Mongolia memiliki sedikit tanah subur. Sebagian besar wilayahnya merupakan padang rumput dengan pegunungan di utara dan barat dan gurun Gobi di selatan. Kondisi yang berbeda dialami oleh Bangladesh, negara yang terletak di delta Sungai Gangga Brahmaputra yang sangat subur ini memiliki penduduk lebih dari 161 juta jiwa per estimasi 2018, dengan luas wilayah hanya 147.570 km persegi. Dengan luas wilayah yang disebutkan tadi, kepadatan penduduk yang beribu kota Dhaka ini sangat tinggi, yakni 1.106 per kilometer perseginya. Apa kalian tahu negara mana di benua Asia yang memiliki kualitas hidup yang tinggi dan apa alasannya negara tersebut dikatakan memiliki kualitas hidup yang tinggi? Apakah sudah menemukan jawabannya? Jawabannya adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, Cina. Nah, negara-negara tersebut memiliki tingkat HDI yang tinggi. Artinya, negara tersebut memiliki kualitas hidup tinggi baik dalam pendidikan, pendapatan, ataupun harapan hidup. Nah, ada satu buah lagi pertanyaan. Negara mana di benua Asia yang memiliki Human Development Index yang menengah? Saya hitung sampai 10. Dimulai dari sekarang. Negara yang memiliki HDI menengah diantaranya adalah negara Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Nah, negara tersebut menempati kategori menengah terkait HDI. Dan negara yang memiliki Human Development Index rendah salah satunya negara Laos, Kamboja, dan Myanmar. Sekarang mari kita bahas ragam bahasa dan budaya yang ada di benua Asia. Yang pertama ada Indonesia. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Agamanya ada Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, Konghucu, dan penduduk aslinya ada Jawa, Batak, Sunda, Dayak, Papua, dan Bali. Budayaannya ada tarian Jawa dan Bali, wayang kulit, dan tari seudat. Kemudian yang kedua ada Malaysia.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Untuk agamanya ada Islam, Buddha, Kristen, Hindu, kepercayaan tradisi Tionghoa, dan untuk penduduk aslinya ada orang Penang dan orang Rungus. Untuk kebudayaannya ada kebudayaan Melayu, Tionghoa, India, Kadazan, Dusun, Dayak, Iban, Kayan, Kenyah. Dan untuk yang selanjutnya ada Brunei Darussalam. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu dan Inggris. Untuk agamanya sendiri ada Islam, Kristen, Buddha, dan animisme. Untuk penduduknya sendiri adalah suku Kedayan. Untuk kebudayaannya sendiri, budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Islam tetapi lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Thailand. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Isan, Kamuang, Paktai. Kemudian agamanya ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Untuk penduduknya sendiri ada suku Thai dan suku Siam. Untuk kebudayaannya adalah Muay Thai, yaitu sejenis seni bela diri kickboxing ala kerajaan Thailand. Kemudian selanjutnya ada Laos. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao. Agamanya ada Buddha, Satsayavi, Kristen, dan Islam. Untuk penduduknya sendiri ada suku Hmong, Lao, Laten, dan Taidam. Untuk kebudayaannya sendiri ada Saibat, yaitu sedekah pagi yang ada dalam tradisi budaya agama Buddha. Kemudian ada Sin, yaitu pakaian tradisional. Kemudian selanjutnya ada Filipina. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Agamanya ada Katolik Roma dan Islam. Penduduknya sendiri adalah bangsa Negrito. Untuk kebudayaannya sendiri adalah Bahay Kubo, yaitu rumah tradisional yang terkenal di Filipina, yang terdapat tanglung berbentuk bintang yang digantung di depan rumah yang bernama parol. Kemudian yang selanjutnya ada Singapura. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Inggris, Tamil, dan Mandarin. Untuk agamanya sendiri ada Islam, Buddha, Hindu, dan Kristen. Untuk penduduknya ada etnis Tionghoa, etnis Melayu, dan India. Karena keberagaman penduduk dan latar imigrannya, budaya Singapura sering disebut sebagai campuran dari budaya Britania, Melayu, Cina, India, dan Peranakan. Kemudian yang selanjutnya ada Vietnam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Untuk agamanya sendiri ada Buddha, ateis, agama suku, Roma Katolik, Protestan, Chodai atau Hao, Tionghoa, Islam, dan Bahai. Untuk penduduknya sendiri ada suku Viet, suku Thai, suku Muong, suku Mer, suku Mong, suku Nung, dan suku Hoa. Untuk kebudayaannya sendiri, Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga atau RT. Kemudian yang selanjutnya ada Korea Selatan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Korea. Untuk agamanya sendiri ada Buddha, Kristen, dan Katolik. Penduduknya sendiri ada suku Altai atau Tungsik. Untuk kebudayaannya sendiri, di Korea Selatan rasa menghormati antara kaum muda kepada yang lebih tua itu penting. Kemudian, jika hendak makan tidak boleh menggunakan tangan tetapi harus menggunakan alat bantu. Kemudian yang terakhir Jepang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jepang. Agamanya sendiri ada Shinto, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik.
Untuk penduduk aslinya sendiri ada suku Ainu. Untuk kebudayaannya ada Bunka, Matsuri, Ongaku, Eiga, Iro-iro Aru, perayaan Hanami, samurai, shogun, dan baju tradisional Jepang. Kemudian yang selanjutnya, mari kita membahas tentang masalah kependudukan yang ada di benua Asia. Pertama, memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Yang ketiga, tingkat pendidikan rendah. Yang keempat, pengangguran tinggi atau banyak. Yang kelima, persebaran penduduknya tidak merata. Terakhir, angka kemiskinannya masih tinggi. Setelah video pembahasan tadi, apakah kalian paham? Nah, adakah pertanyaan? Wah, pertanyaan yang luar biasa. Maka dirumuskan dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang diajukan. Pertanyaan pertama, bagaimana dinamika penduduk di Asia? Pertanyaan kedua, bagaimana HDI penduduk di benua Asia? Pertanyaan ketiga, etnis yang mendiami di benua Asia. Pertanyaan keempat, bagaimana solusi atas permasalahan-permasalahan yang disebutkan di video tadi? Untuk menjawab pertanyaan berikut, kita akan melakukan praktikum sederhana atau diskusi. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah dibentuk. Sudah berkumpul? Jika kalau sudah berkumpul, Ibu akan membagikan LKPD-nya, kerjakan bersama kelompok kalian. Silahkan kalian diskusi dan menuliskan data pengamatan dalam LKPD tersebut yang telah dibagikan di WhatsApp group. Nah, untuk mendukung hasil pengamatan kalian bisa melihat referensi lain dari internet atau buku-buku lain. Setelah berdiskusi dengan kelompok Kanda, kalian mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan analisisnya di depan kelas. Pembelajaran kali ini dengan tema mengenal kondisi dinamika penduduk di Asia telah selesai. Diharapkan kamu telah mengenal kondisi dinamika penduduk di benua Asia dari pengertian dinamika penduduk hingga solusi untuk mengatasi permasalahan penduduk di benua Asia. Tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.